ke-24, malam pertama 18. Baby menumpahkan semua emosi dan lelahnya. Ya lelahlah. Dia selama ini sudah berjuang. Seperti yang dikatakan oleh Bu Siti. Dia mau berubah jadi lebih baik. Baru aja proses, dan baru ia merasakan manisnya. Tapi kok lelahnya pakai banget ya? Apa nasib dan takdirnya memang tak bisa jadi orang cerdas dan sukses di bidang akademik? Masa sih dia mau pasrah gitu aja? Tapi kenapa berat sekali ya sih? Punggungnya masih dielus dari atas ke bawah. Yuk, ke rumah aja deh. Ajaknya setelah Baby sedikit mereda. Gak mau. Lah kenapa gak mau? Gak. Nanti malah dicium lagi. Keluh Baby kesal bercampur dengan nada manja. Tiba-tiba ia langsung terbayang lagi kejadian kala itu. Kejadian yang membuat semua bulu kuduknya merinding disko. Antara seram, nikmat dan takut. Jeti adrenalinnya benar-benar terpacu. Kalau naik roller coaster doang mah kalah sama ciuman waktu itu. Baru kini Baby yang dibuat ajaib. Tubuh pria yang memeluknya itu bergetar pelan. Tapi cukup lama, membuat Baby penasaran. Kenapa orang ini termor dia? Lah, ketawa. Ia melepas pelukan itu pada akhirnya. Rugi banget pakai peluk-pelukan. Rugilah. Jeti, maunya gimana kamu? Ulangnya dengan nada sabar. Tahu deh. Udah ah. Tidur aja. Ucapnya main nyelonong aja. Kali ini ia dibiarkan pergi. Dan Baby berjalan cepat menuju asramanya. Balik. Benar deh. Mending tidur aja. Pura-pura sakit kek. Apa kek? Tawa. Benar-benar ia dibuat lelah. Lelah. Pusing. Stres. Apalagi waktu dia mikir ibu kota yang mau dipindah. Tambah pusing dia jadinya. Fix dia gak cocok jadi presiden. Baby dan keabsurdannya. Jah. Nanti kalau ada si Anissa Aisyah, bilang aku sakit. Tidur gitu ya? Males banget disuruh latihan di sini. Mau bikin aku super malu palingan dia itu. Disuruh jadi kambing aja latihan. Elah. Dikira nada ngembeknya mesti 2 oktav atau 3 ketukan gitu. Ngeselin. Apa posi kepala waktu dibeleh? Huff. Keluh Baby main memakai selimut saja dan plek tidur. Itulah kesaktian anak pondok, mau bagaimanapun suasana hati. Mau sedih, gundah, lapar ataupun pusing. Kalau ketemu bantal, kasur dan selimut, bisa langsung casplek. Tidur mendadak. Pules. Baby tidur dan baru bangun sore harinya. Dia benar-benar seperti orang pingsan. Bablas semuanya. Bangun langsung terburu-buru sholat Asya. Beneran ini mah? Alamat dia dihukum double-double. Taulah. Dijah masuk ke asrama dan memeriksa Baby. Kamu anget beneran, Beb. Jeti aku izinin tadi sama Ustadzah. Bilang sakit beneran. Padahal kamu tadi dipanggil sama Ning Ningrum ke rumah Pak Kiai. Ya aku bilang kamu sakit. Panas, dan lagi tidur. Bagus deh. Aku emang panas ya. Gak berasa juga. Balas Baby. Dia gak nyadar dirinya sakit. Udah tidur aja. Yang penting udah sholat. Tadi si 2 orang itu datang juga. Aku bilang kamu sakit. Terus aku malam nanti gimana aja? Ikut ngaji apa enggak? Tanya Baby lagi. Kadung diizinin kan? Eman. Hehe. Ya serah, kamu udah enakan apa enggak? Lagian udah aku izinin kok. Terus kamu udah dilihat Ustadzah Rafiq yang tadi manggil. Beneran panas. Malah dia tadi bilang. Kalau kamu bangun suruh pindah ke UKS. Biar sekalian dikasih obat. Gitu. Terus? Mending aku pindah kemana? Lengek Baby lagi manja. Kepalanya cenat-cenut. Gimana kalau kita pindah ke Busan? Atau Seoul? Biar bisa sekalian nyanyi. They called me artist. They called me idol. Ya. Dijah muali ngereo. Apa karena menjelang maghrib ya? Ketempelan apaan nih anak? BTS. Baby menunggu sampai maghrib. Dia sholat di asrama, lalu bersandar di kasur. Memang sih, kalau berdiri lama kepalanya agak muter sendiri. Ya semi-semi naik komedi putalah. Jadilah dia bersandar di dinding. Krenyep-krenyep matanya.
Walau udah kenyang tidur, lah kok masih ngantuk. Kan ajaib. Kenapa juga bisa dia panas tiba-tiba? Apa semua stres bisa bikin sakit? Ya dinikmati aja lah. Intinya dia bisa bebas untuk beraktivitas sementara. Anggap aja rehat sejenak. Sampai azan Isya, ia sholat baru on the way tidur lagi. Ia sudah menyamankan posisinya. Sudah dengan selimut dan sudah on the way merem. Tapi pintu kamarnya dibuka lagi. Kini yang datang bukan anggota asramanya, tapi malah Ning Ningrum. Heh, kok bisa? Assalamualaikum. Katanya kamu sakit ya? Sakit apa? Tanya Ning Ningrum berdiri di depan baby. Waalaikumsalam. Panas Ning. Tapi ya mending. Tangan perempuan itu menyentuh dahi baby. Masih panas itu loh. Kok bilang baik-baik aja, masih panas kamu. Mending pindah ke UKS aja deh, daripada kenapa-kenapa. Ucapnya kini sedikit tegas karena alisnya sudah menyatu gitu. Semi merengut. Gak apa Ning. Palingan tidur sampai besok sembuh. Heh. Makasih Ning. Bukannya gitu. Kalau kamu keras kepala gitu, gak mau diobatin. Iya kalau besok tambah sembuh, kalau tambah parah. Jangan ambil resiko deh. Di sini jangan sampai ada kasus yang ramai di luar-luar. Jangan sampai di sini dibilang menelantarkan santrinya. Waduh, ini kok jadinya ngamuk semi mendumel begini. Oh, iya Ning. Baby akhirnya pasrah. Ia membereskan selimutnya, bantalnya dan kasur. Karena kalau tak dipakai, kasurnya harus dilipat. Bukannya saya sok maksa dan sok peduli. Tapi ada orang yang maksa saya berbuat begini. Gumamnya sambil menggandeng lengan baby. Karena baby begitu berdiri tubuhnya miring-miring. Maaf Ning. Balas baby. Dia juga gak tahu harus bicara apa. Tapi ya setidaknya dia di UKS lebih aman kan? Baby diam. Dan menurut saja dibawa kemana? Bukannya ke UKS. Tapi malah menuju rumah Pak Kiai. Lah. Di depan pintu rumah sang pengasuh pondok. Berdiri dua pria dan satu perempuan setengah tua. Bunyai. Salah satu pria mendatangi baby dan Ning Ningrum. Ustaz Hamad dan kini yang menggandeng baby adalah pria itu. Makasih Ning. Ucapnya dengan nada datar. Ya pasrah. Mau gimana lagi? Badannya yang oleng. Dan keburu diambil alih dan disetir Ustaz Hamad. Jadinya ia hanya bisa diam dan mengikutinya. Hati-hati ya nak. Kalau memang tambah panas, ke dokter aja. Nanti biar Ningrum yang izinin semua kelasnya. Ucap Bunyai. Baby bersyukur kenal dengan sosok itu. Sosok lembut dan penyayang. Yang sudah seperti ibunya sendiri. Gak seperti cowok ini nih. Kasar bener. Ketus. Suka ngilang. Udah kayak Bang Toib aja hilang-hilangan. Heran. Baby merungut memikirkannya. Udah ngilang pakai muncul lagi. Mereka baru sampai di lorong batu bata. Dan Ustaz Hamad menghentikan langkahnya. Kamu bisa jalan. Apa mau digendong? Kalimat itu murni sebuah kalimat. Tanya dan semi perhatian. Bukan ngeledek. Jeti baby menjawab dengan tenang dan santai juga. Jalan. Lagian di sini bisa beresiko bertemu dengan Ruby. Kalau sampai ketahuan. Hi serem. Hem. Sudah makan apa belum sih? Belum. Hem. Ya sudah saya beliin makanan abis ini. Mau makan apa? Pertanyaan itu sebenarnya baik-baik aja. Masalahnya, baby yang gak connect dan jalannya aja udah sempoyongan pakai ditanya begituan. Kan sulit. Dia akhirnya memilih diam. Untung aja udah nyampe. Dan saat pintu dibuka, baby bisa bernapas lega. Lah kok? Dia melepas pegangan dan langsung menuju ke kasur. Plek. Tidur. Ya. Dia langsung tidur begitu aja. Wong tadi dia udah kuat-kuatin nahan karena maghrib dan nunggu Isya pakai ada acara diminta ke UKS Ning Ningrum segala. Baby terbangun jam 9 malam. Ya karena dia melihat jam. Dan sudah jam segitu. Kepalanya lebih baik. Tapi kok perutnya rasanya sakit ya? Perih. Ustadz. Kok saya sakit perut ya? Gumam baby bingung sendiri. Ia bangkit dan memegangi perutnya. Lalu dia baru sadar. Dia masih pakai gamis tidurnya. Dari tadi? Apa tadi dia dilapis baju lagi ya? Waktu kesini.
Plus dia kini tak berkerudung. Jangan bilang. Ya soalnya sejak tadi dia seperti orang bingung, setengah sadar. Apa yang terjadi dengan dirinya? Kini ia memegangi kepalanya. Mengerjap lama. Tadi saya kesini pakai jilbab gak ya? Pakai. Jawab pria yang kini duduk di bawah dengan kasur terbeber di lantai. Terus? Saya emang gak pakai gamis lapisan lagi. Gak mungkin kan? Saya keluyuran begini. Pakai juga. Udah sekarang cuci tangannya terus makan. Sakit perutnya karena belum makan itu. Ya bisa Jetty. Baby menurut. Ia mencuci tangannya. Dan memang sekarang kondisi kepalanya membaik. Ia tak lagi pusing dan gelingan. Lancar jaya. Duduk di ruang tamu ala kadarnya dengan kondisinya yang ala kadarnya juga. Bodoh deh. Dia sudah tak peduli dengan penampilannya. Duduk bersila. Di depannya sudah ada sate. Kini satenya nggak berbumbu kacang. Hanya kecap saja. Aman. Baby makan dengan lahap. Ya selain masalah alerginya, ia tak masalah dengan makanan apapun. Hajar aja. Makanan sudah setengah habis. Dia iseng bertanya. Ustadz, ini sate apaan sih? Kambing. Jawabnya tenang, karena dia juga lagi makan. Mendengar kata itu, Baby membeku. Kenapa sih hidupnya Jetty berhubungan terus kambing belakangan ini? Miris gak sih? Embek di mana-mana. Sudah makan. Lanjut. Baby mengangguk, tapi kini Jetty malas-malasan. Gara-gara dia tahu ini adalah sate kambing. Apa dia kelak akan trauma mengenai kambing ini ya? Makanan sudah habis, dan Ustadz Hamad dengan sigap membereskan semuanya. Berarti saya boleh balik ya Ustadz? Tanya Baby bersemangat. Ia sudah merasa pulih. Enggak. Enak aja. Kamu tidur di sini. Ucapnya dari belakang. Baby juga tak tahu. Di belakang ada apaan sih? Ia akhirnya mencari keberadaan si empunya rumah. Kepo di belakang ngapain? Lah. Cuci piring. Selama ini Ustadz cuci piring sendiri. Yang nyuciin piring buat saya. Hehe. Ledek Baby. Iseng aja dia ngeledek. Statement Baby tadi tak digubris pria bersarung coklat tua dan berbaju koko yang digulung itu. Malam-malam kok cuci piring? Embok ya tunggu besok. Kenapa gak besok aja sih Ustadz? Kan malam-malam. Tanya Baby memiringkan wajahnya. Gak baik. Nyimpen kotoran nginep. Ho. Gitu. Ya udah. Terus saya gimana? Saya pulang dong. Masa enggak? Ya gak. Goda Baby lagi. Kamu nginep di sini. Ucapnya tegas. Ia bahkan menggandeng tangan Baby dan menyuruhnya duduk di alas kasur yang sudah ia beber di lantai. Kenapa bisa sampai panas? Gak tahu. Ya tiba-tiba aja gitu. Abis balik dari sekolah. Langsung begitu. Ya gak tahu. Yang tahu aku panas juga si Dijah. Balas Baby pelan. Bukan karena sakit hati. Menggeleng. Saya orangnya gak sakit hatian ya. Sorry. Atau sedih. Baby berpikir, lalu ia membereskan rambutnya yang terasa kocar-kacir. Ia membuka ikatan rambut itu. Dan menyisirnya dengan tangan. Baru ia mau mengikatnya lagi. Tangannya ditarik oleh Hamad. Biar aja. Gak usah dikuncir. Ucapnya kini bahkan mengambil kuncilan itu dari tangan Baby. Baby cemberut. Tapi membiarkannya. Kini ia menyisir lagi rambutnya yang masih aja aut-autan. Kenapa ya rambut ikal itu sulit ditaklukkan? Mungkin gemas dan terganggu. Kini bahkan tangannya Baby yang dipegangi. Jetty. Kamu kenapa? Ya gak tahu sih. Balas Baby lagi. Kok ditanya kenapa bisa sakit? Ya mana dia tahu. Apa karena kangen? Atau karena syak? Atau karena minta dicium lagi? Baby menarik tangannya. Pede kali Anda. Jangan kepedean Pak Ustadz. Ketus Baby sok jual mahal. Kan kamu gak ngeliat saya. Di kelas juga. Apa udah gak semangat mondok? Ledeknya dengan tatapan yang masih aja galak. Heran. Dia itu gak galak mukanya pas kapan ya? Sorry ya. Enggak. Malah nilai saya lebih bagus.
Ternyata kalau saya fokus dan gak digangguin sama sosok yang tak boleh diucap namanya, saya bisa belajar dengan baik dan benar. Fokus. Dan nilai saya naik semua kok. Mulai dari MTK, bahasa Arab, sampai bahasa Inggris aja yang biasanya dapat nilai 50 sekarang jadi 55. Naik kan? Jelas baby dengan bangga. Yang mendengar hanya terkekeh. Bisa ketawa juga orang galak kayak dia. Batin baby. Sama aja mah itu. Naik cuma 5 poin. Lah daripada enggak. Bahasa Arab saya bagus loh pak. Jeti dapat nilai di atas 60. Bagus kan? Bagus. Ya soalnya Ustadz Soleh lebih sabar. Ramah. Terus ngajarnya pakai senyuman. Gak galak. Kayak guru sebelumnya. Baby mencibir. Oh. Jeti sebelumnya gurunya galak. Terus Ustadz Soleh ngajarnya sambil nyengir. Emang bisa bicara sambil nyengir? Bisa. Gini. Jeti. Anak-anak. Baby memeragakan orang bicara sambil senyum lebar. Dan ini aneh. Jujur aja. Oh. Gitu. Jeti kalau mau milih. Kamu milih siapa? Saya apa Ustadz Soleh? Ya pasti. Kok masih nanya sih? Ya pasti. Baby sudah mau nyeplos jawab Ustadz Soleh. Tapi wajah itu. Wih. Horornya. Akhirnya dia terkekeh dan menutup mulutnya. Mingkem karena takut. Enggak deng. Tetep. Ia menunjuk Ustadz Hamad, lalu memberi jempol, lalu tangannya ke wajahnya, memberikan kode senyum. Kalau gini. Baby memberi jempol lagi. Maksudnya Ustadz Hamad kalau senyum jempolan gitu. Rempong. Mau jujur gak boleh. Kan ini melanggar haknya sebagai. Tahu ah. Seberapa bagus nilai kamu, sampai bilang begitu. Tantangnya. Ya gak bagus-bagus amat sih. Tapi maksudnya, kalau dia yang ngajar tuh tenang, gak tegang. Gak serem dan horor kayak di kuburan. Kini baby tahu ia kelewatan. Keceplosan. Ia menutup mulutnya dan memberikan 2 jarinya. Peace. Terus? Kamu gak nanya. Kenapa saya pergi? Baby mikir. Kalau gak ditanya dia ngamuk lagi gak ya? Iya deh. Kenapa? Saya tes kesehatan dan urus visa. Jawabnya irit. Lah terus? Gitu. Gitu doang. Tanyanya lagi heran. Lah terus aku kudu piye toh? Baby yang bingung kini mengulur rambutnya, sembari menggaruk walau tak ada yang gatal. Di luar perkiraan. Dirinya malah diputar. Kini ia membelakangi Hamad. Dan si Ustadz galak itu berdiri. Mengambil entah apa itu. Lalu ia merasa rambutnya disisirin. Saya bisa sendiri Pak Ustadz. Ucap baby mau muter dan merebut sisir itu. Tapi dirinya ditahan. Pundaknya lebih tepatnya. Ia Jeti diam. Mas. Jangan panggil Pak. Kalau sudah di luar pondok. Ucapnya membenarkan. Cringe. Sumpah. Baby rasanya mau garuk aja sekujur tubuhnya karena geli sendiri. Kayak aneh banget dia ngomong begitu. Gak seperti biasanya. Iya. Balas baby celingukan. Kikuk. Coba. Maaf ya. Pak Ustadz. Maksudnya. Mas. Protes baby kini menyingkirkan tangan itu dari rambutnya. Dia berbalik karena gemas duluan. Maaf nih ya. Tapi saya penasaran. Kenapa gitu? Tiba-tiba berubah. Biasanya ketus. Galak. Lah kok bisa-bisanya begini? Ya maksudnya. Begini. Saya aja ampe heran. Kok bisa makhluk yang kakunya udah kayak patung es batu di hamparan es batu kutub? Maksudnya kan dulu orangnya kaku gitu. Ketus. Tapi sekarang masih ketus sih, dikit. Tapi kan perubahannya terlalu drastis. Seperti tak nyata. Saya takutnya ada gangguan baik secara psikologis, atau mental. Atau mungkin, hilaf, makanya daripada saya salah paham atau bagaimana. Saya tanya, Ustadz. Mas ini kenapa gitu? Celotehnya panjang dan kikuk sendiri. Semua ocehannya itu didengar dengan wajah datar tapi matanya tajam menusuk manik mata baby.
Kayak orang ngajak ribut sendiri. Dikiranya Hamad akan marah atau nyeramahin baby akibat ocehannya itu. Tapi sebaliknya. Ia malah dibuat kaget dengan serangan bibirnya yang tiba-tiba. Lagi, tangan besar itu memegangi tengkuknya, dan bibirnya mulai menyentuh dan bereksplorasi. Baby yang kaget. Hanya bisa mengerjap dan membiarkan bibirnya yang rapat itu dicium oleh Hamad. Malam-malam, berduaan. Dan mereka berciuman. Apa gak bahaya ini? Warning di kepala baby sudah berbunyi nyaring. Terlebih saat baby merasakan bibir itu semakin aktif dan seperti orang kelaparan membabatnya. Jujur, ini terasa baru. Dan terlalu erotis di pikirannya. Semakin panik, akhirnya baby menepuk dada Hamad. Menyuruhnya berhenti. Menyadarkannya kalau dia lagi hilaf. Berhenti. Pak. Mas. Mas. Berhenti. Bahaya. Ucap baby di sela ciuman itu. Karena pria di depannya sama sekali tak menyudahi serangannya. Habis sudah bibir baby diumek-umek dengan miliknya. Sampai baby mendapat momentum pas. Dia bisa mendorong dengan kuat dada itu. Walau gak bisa bikin mental. Tapi setidaknya ia bebas dan bisa bernapas dengan lega. Haf. Bahaya pak. Mas. Bahaya ini udah malam. Dan kita berduaan doang. Kalau ada setan lewat nanti hilaf. Gimana? Bahaya pokoknya. Astagfirullah. Ucap baby maksudnya menyadarkan si Hamad yang kini matanya memburu, bibirnya saja sudah merah dan sedikit membengkak. Apalagi bibir baby coba. Pasti bengkak juga. Kita suami istri. Dari segi mana yang bahaya? Jawabnya pelan. Matanya masih menatap baby secara intens. Dan napasnya juga cepat. Dia seperti menunggu dan menantang baby. Mau jawab apa lagi kamu? Gitu palingan. Oh, pemahaman itu sepertinya baru terpikir oleh baby. Seperti sekarang, dia jadinya seperti patung dengan mata membulat besar. Dia diam, tak bisa komentar lagi. Hamad lalu membuka satu persatu kancing baju kokonya. Tapi kini ia masih memakai kaos dalaman. Di atas kasur. Ada resiko ranjangnya akan berdecit. Kalau di lantai. Resiko badan kamu pegel. Jadi kamu pilih yang mana? Tanyanya dengan nada menantang. Hih, omongan macam apa ini? Batin baby. Mikirin kata ranjang berdecit aja udah bikin jantungnya memompa lebih cepat dari sewajarnya, khususnya ke area leher dan wajahnya. Sudah pasti dia sekarang blushing gila-gilaan. Apalagi ditambah tatapan mata itu, yang sekarang seperti sedang menelanjanginya hidup-hidup. Terlalu intens dan membuat baby ingin melakukan satu hal. Kabur. Ia membantu baby berdiri, lalu mendorongnya perlahan mundur, sampai kaki baby menubruk kayu ranjang dan ia terduduk dengan sendirinya. Klek. Apalagi saat ia ikutan duduk dan kembali mencium baby dengan lambat dan dalam, satu tangannya memegang tengkuk baby untuk memiringkan kepalanya, memperdalam ciuman. Baby yang kini tak ada alasan lain untuk mengelak, hanya diam dan pasrah. Jantungnya bertambah berdenyut cepat saat satu persatu kancing gamis untuk tidurnya itu dibuka tangan besar itu. Ia belum siap mental. Oh, atau sudah? Apa dia sudah siap atau belum? Kepalanya sudah tak bisa diajak bicara. Diajak mikir. Apalagi diajak mencari jalan keluar. Error. Tangan itu sempat berhenti. Dan kini memegang pipi baby, keduanya. Ia juga menjauhkan wajahnya beberapa centi. Dan baby mengerjapkan matanya. Dari jarak sedekat ini, ia bahkan bisa melihat semua tahi lalat di wajah Ustaz Hamad. Karena pipi dan wajah baby yang jauh lebih kecil dibanding tangan Hamad. Baby seperti tenggelam di dalam kedua tangan itu. Terlebih tangannya sangat hangat. Baby, bisik Ustaz Hamad pelan. Suaranya sudah seperti bukan dirinya sendiri. Baby sedikit mendongak, menatap mata itu. Mata yang kini benar-benar menyala seperti api. Lalu kedua tangan Hamad berpindah dari pipi baby menuju tangan kecil itu. Tangan baby diarahkan dadanya. Buka. Kamu yang buka. Buka baju saya. Perintahnya. Baby menggeleng. Tangannya diletakkan di dadanya aja udah tremor. Apalagi disuruh nelanjangi. Tapi dia yang menggerakkan tangan baby. Sampai kausnya terbuka. Klek. Kini tremornya bertambah parah.
dan rasanya ia mau kabur. Ia sudah sempat berdiri dan celingukan mencari cara keluar. Tapi malah dia ditarik sampai duduk dan didorong sampai berbaring. Saya punya semua hak untuk menggauli kamu sebagai istri saya. Seharusnya sejak awal. Tapi saya masih mempertimbangkan kamu yang masih sangat muda. Saya takut kamu trauma dan takut dengan saya. Tapi, sepertinya saat ini adalah waktu yang tepat. Ucapnya serak. Baby yang sudah ditimpa dan tak bisa berkelit lagi hanya bisa menggeleng. Belum, Pak. Belum siap saya masih kecil. Masa? Kenapa saya sudah yakin kamu sudah siap, Baby Humairah? Kini bibir itu tak lagi menyerang bibir Baby, melainkan lehernya. Gerakan ini membuatnya sesak napas. Pak, Mama Aas. Rintih Baby yang semakin lama semakin ketakutan. Jangan banyak mikir. Saya juga gak akan buat kamu sakit. Wajahnya turun lagi, kini ke bibir Baby. Mungkin sedikit. Lanjutnya kini berbisik di bibir Baby. Setelahnya Baby hanya bisa mengikuti semua gerakan dari suaminya, mulai dari ia yang ditanggalkan semua pakaian, dan saat Ustadz Samad melepas pakaiannya juga. Detik ini, Baby memejamkan mata, walau akhirnya ditertawakan oleh pria di atasnya. Lihat sepuasnya. Nanti kamu nyesel. Ledeknya. Sikah, kayak beginian aja bisa ngeledek. Batin Baby masih memejamkan mata, tak berani melihat. Bagaimana bisa dia membuka mata? Kalau orang yang biasa galak, ketus dan hobinya ngomel kini tubuhnya terpampang jelas di depan matanya. Ustadz, Mas, Kiit. Rintih Baby saat penyatuan itu hampir berhasil. Rasa perih, sesak dan tak nyaman di bawah sana. Sabar ya. Sedikit lagi. Setelah ini aku janji gak akan sakit. Balasnya lalu membungkam Baby dengan bibirnya. Memang cuman itu berhasil menghipnotis Baby. Ia seketika lupa kalau dirinya merasakan ketidaknyamanan di bawah sana. Kini Baby sudah sajeti istri seorang Hamad Buhori. Setidaknya secara lahir dan batinnya. Ia hanya mengerjap berulang kali dengan apa yang terjadi. Pria itu, tanpa busana dengan ekspresi yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Ekspresi yang tak bisa dijabarkan sama sekali. Matanya yang kadang terpejam namun lebih sering menatap ke arah Baby dengan tatapan penuh kekaguman. Wajah itu berbeda dari biasanya. Wajah itu lebih memerah dan rasanya ada cahaya yang terpancar. Baby dibuat terpana saat suara geraman pria itu memenuhi telinganya. Rasanya terdengar sangat erotis dan nakal di telinganya. Apa yang terjadi setelahnya Baby tak terlalu paham. Yang jelas Hamad menciumi seluruh wajahnya perlahan dan wajahnya penuh keringat. Apa sudah selesai? Pak. Mas. Lain kali, kamu pasti bisa merasakan nikmatnya, Beb. Yang pertama selalu gak nyaman untuk perempuan. Setelahnya, ia tersenyum lebar. Masih ada di atas Baby dan dengan jarak yang sangat dekat. Setelahnya kamu juga pasti ketagihan. Lanjutnya. Terus? Habis ini, apa? Tanya Baby canggung. Maksudnya, kalau sudah selesai, kenapa posisi mereka masih seperti ini? Dan di bawah sana, masih terasa penuh. Ia tak menjawab, hanya menyeringai lebar. Untuk pertama kali Baby melihat seringaian itu terlihat menggoda, bukannya galak atau horor. Ronde kedua, kalau kamu sanggup. Balasnya berbisik di telinga Baby. Tapi, itu, ia gelagapan. Mau nolak, tapi ia bingung gimana caranya. Rasanya ia mau bilang kalau ia sudah tak sanggup, dan mau tidur saja. Hamad bergerak dan membebaskan Baby. Ia kini berbaring di samping Baby, di ranjang yang super kecil itu. Kamu tetap harus bangun. Harus basuh ke kamar mandi, dan ganti spray ini. Pasti ada banyak nodanya. Untung aku pakai spray tebal. Mudah-mudahan gak nembus ke kasur. Bisiknya posisinya Hamad di samping Baby berbaring miring, dan Baby masih terlentang. Tubuhnya kaku dan terasa aneh kini. Khususnya di bagian bawah sana. Nyerinya masih terasa sedikit, seperti berdenyut. Ia bahkan lupa kalau dirinya dan pria di sampingnya sama sekali tak berbusana. Baby menoleh. Noda apa?
Tanya Baby heran dan ia memiringkan tubuhnya ke samping sambil meringis. Sedikit nyeri. Noda bekas peperangan. Jawabnya dengan wajah iseng. Hish. Jangan lama-lama. Ayo ke kamar mandi. Sekarang sudah lebih dari jam 12. Kalau mau mandi, sekarang gak apa. Gak mau. Masa tengah malam? Keluh Baby. Ya aku yang mandiin. Dia bangun setelah mengatakan itu. Pada akhirnya Baby cuma bisa nurut kan? Disuruh mandi ya mandi. Dan untungnya di sini ada pakaian ganti dan dalaman. Dia sudah berpakaian setelah mandi junub double combo. Kenapa double combo? Karena Hamad juga. Jetty sekamar mandi berdua untuk pertama kalinya. Membuat Baby sepanjang momen itu hanya bisa menunduk. Ia takut mendongak dan melihat hal yang bisa membuatnya takut dan kabur. Kan gak lucu kabur dari kamar mandi dengan jalan tertatih karena peri di bawah sana. Baby hanya duduk di atas matras yang diletakkan di lantai. Sementara Hamad mengganti spray yang dia bilang banyak nodanya. Baby sempat ditunjukkan apa yang dimaksud noda peperangan itu. Dan dia melengos. Malu-maluin aja. Batinnya. Walau kalau dibilang malunya sekarang. Itu ngasep. Terlambat. Mereka sudah tanggal baju satu sama lain dan bersatu dengan cara yang paling primal. Jetty kata malu sepertinya sudah tak pantas disebut. Setelah pergaulan itu, Baby bisa merasa aura Ustaz Hamad atau Mas Hamad sekarang lebih terang. Tak ada lagi wajah ketus dan galak, hanya wajah iseng dan sedikit ceria. Rasanya aneh memandang wajah itu seperti ini. Ya kebiasaan mukanya galak sih. Jetty kesan angker itu melekat begitu kuat. Sudah. Ayo tidur. Ajaknya meletakkan satu bantal di tengah. Hanya ada satu bantal dan tak ada guling. Satu selimut juga. Jetty waktu itu kemana perginya bantal tambahan di atas lemari? Bukannya ada. Mas tidur di mana? Tanya Baby heran. Keduanya sudah berpakaian, walau Hamad hanya memakai kaos dan sarung saja. Disinilah. Kenapa? Jangan bilang kamu malu. Tantangnya dengan wajah meledek. Baby cemberut dan berdiri. Ia berjalan dan duduk di kasur. Mas. Kok bisa tiba-tiba begini? Biasanya kan galak sama saya. Kok jadinya? Tanya Baby menatap wajah itu. Walau ia harus mendongak. Karena dia yang berdiri itu terlalu menjulang. Tiduran dulu. Nanti aku ceritain. Ucapnya dengan rahasia. Seperti orang sengaja main-main. Baby menurut. Badannya memang terasa sedikit lelah. Ya kan dia nggak banyak kerja. Lebih banyak dia yang bergerak. Baby mah pasrah aja. Berbaring di kasur. Setelah Baby berbaring, ia dibuat kaget karena kepalanya diangkat sedikit. Lalu ada tangan yang menjulur di bawah lehernya. Lengan Hamad. Satu tangannya lagi mendarat di perut Baby. Mengelusnya perlahan. Kenapa ya? Gumamnya. Baby tak menjawab. Diam. Dia menunggu jawaban darinya. Kamu sih gak baca amplop itu. Balasnya lagi. Lalu Baby berpikir. Sejak kapan panggilan mereka berubah drastis begini? Dari kamu saya, Pak Yuzets ke Mas Hamad, dan kini aku kamu. Aneh gak sih? Terlalu intimate menurut Baby. Secara dia sama Hamad kan gak akur-akur banget. Ya masa saya harus ke asrama dulu ngambil amplop baru tahu jawabannya? Keluh Baby pelan. Lagi, perutnya dielus dan dia terkekeh. Punggung Baby rasanya ikutan bergetar karenanya. Masih diam, gemas. Akhirnya Baby menggoyang pundaknya. Apaan sih? Peos kenapa? Renyeknya. Cikakate, gemes. Malah bibirnya mendarat di pundak Baby yang ia geser bajunya. Membuat ia sekali lagi merinding. Baby tak terbiasa dengan semua sentuhan ini. Ia merasa dewasa sebelum waktunya. Dan kenapa Ustaz Hamad bisa seluas ini ya? Apa dia sudah berpengalaman? Ya sejak awal juga sudah niat Beb. Tapi kamunya masih kecil banget. Baru sekarang kamu aku rasa pas. Masa? Kok bisa berubah dari galak ke nggak galak? Cerocos Baby. Kamu maunya aku galak? Gitu? Tahu ah. Suami istri itu. Dan hubungan seperti ini, mempererat hubungan antara suami dan istrinya. Seperti mengaitkan dua hati. Moso.
Urusan beginian bisa mengaitkan hati segala. Gak percaya. Sini coba lihat. Hamad membalikan tubuh Baby sampai ia berbaring terlentang, lalu membuka kancing depannya. Baby yang kaget dengan gerakan membuka bajunya itu kalang kabut sendiri. Ngapain? Ngapain? Ini udah tengah malam. Mau pagi. Dia serem sendiri karena pria besar ini lincah banget buka kancing. Kamu gak tahu tentang mengaitkan hati. Ya aku mau kasih tahu. Hati kamu sama hati. Ih, apaan sih? Cringe. Keluhnya melengos. Pipinya sudah merah. Kenapa dia gak bisa terbiasa dengan semua ini? Ini terlalu drastis. Tapi ada satu hikmah yang bisa dipetik dari kejadian peperangan berpuluh malam itu. Baby Jetty tahu, dan bisa memastikan ke siapapun yang sudah pernah buat rumor ajaib. Apa? Tato naga? Gak ada sama sekali. Mau di punggung, di dada, di pundak. Gak ada. Dia bersih dari tato. Kalau ditanya, kok kamu sotoy beb? Tahu dari mana? Dia akan menjawab, iyalah. Aku udah ngeliat badannya dia tanpa sehelai benang pun. Bisa gila kali. Gak mungkin juga dia ngomong gitu. Bisa diculik sama Mbak Ruby dan tim hadrohnya dia. Tak pernah Baby merasa tidur sepulas dan senikmat ini. Mungkin karena lelah tubuhnya membuat dia bisa serileks ini tidur. Plus mungkin karena suasana yang mendukung. Udah dingin. Terus ada mesin penghangat pribadi yang agak lembut dan nyaman di tubuhnya. Walau ia memakai pakaian sekarang, ia masih bisa meraba lekuk tubuh pria yang sedang memeluknya dari belakang. Tubuhnya digoyang. Udah bangun. Jangan pura-pura. Ayo tahajud. Ucapnya dari belakang. Baby memejamkan lagi dan berguling. Walau akhirnya tubuhnya menubruk dinding. Gak bisa diizinin dulu apa? Ngantuk ini saya pepepa. Mas. Ucapnya sambil menguap dan menutup mulutnya. Gak bisa. Ayo bangun. Podo bye. Setelah sholat tahajud, lanjut ke sholat subuh. Nomor tidur di selanya, sampai juga sholat duha. Baby udah meringis pasrah. Ini alamat dia gak dapat jatah tidur sama sekali. Hari ini akan sangat padat. Mandi dulu. Nanti kamu diizinin semua pelajaran. Tapi pas pertunjukan harus tampil. Aku mau lihat kamu jadi kambing yang disembelih. Ucapnya menyeringai ngeselin. Jahat bet. Tidur, nanti aku bangunin. Aku ambilin makan. Baby memberi jempolnya, lalu ia ikutan iseng. Sejak kapan? Saya kamu. Berubah jadi aku kamu. Mas. Hamad. Ledek Baby dengan nada yang dibuat-buat. Yang diledek malah mendelik, lalu menggulung lengan baju kokonya. Nanjakin tempur lagi. Tantangnya maju. Kia. Enggak. Tobek. Baby langsung ngumpet di bawah selimut yang sudah dibereskan.